الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz dan asatidzah yang kami muliakan, mungkin dalam pembicaraan kita di siang hari ini tidak seperti orasi biasanya, Ustaz Khairul. Kalau orasi biasanya semacam seorang orator ya, berapi-api, menggelegar. Tapi dalam pembicaraan pendidikan ini beda suasananya. Karena ini adalah suasana bicara hati ke hati. Ini tentang suatu program besar di muka bumi yang menjadi penyelamat generasi itu adalah kita. Kita adalah jembatan menuju kepada perpindahan fase keempat menuju fase kelima. Semoga para guru-guru, ustadz dan ustadzah seluruhnya mengerti apa yang saya maksud. Kita ini adalah jembatan dari peralihan fase keempat menuju fase kelima. Sejauh ini bisa dipahami maksud saya? Di dalam hadis sahih menurut Imam Ahmad Asy-Syakir diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa kamu nanti akan menjalani 5 fase. Fase pertama, kedua, ketiga sudah selesai. Di 3 fase pertama ini Nabi yang memimpin, para sahabat dan para generasi setelahnya. 3 fase ini sudah selesai. Islam memimpin 2/3 dunia. Tapi dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Sejak itu kita meninggalkan fase ketiga, kita berada pada fase terberat, fase tergelap bagi Islam dan bagi kaum muslimin di muka bumi ini. Sekarang kita juga sudah menyelesaikan 3/4 fase keempat ini. Kita di 1/4 fase terakhir. Dan ini ingat, ini adalah fase yang paling berat yang harus kita pikul. Kalau menurut hadis Nabi di fase ini, orientasi orang bukan lagi Allah tetapi dunia. Dia bukan lagi menuju Allah tetapi menuju kepada dapurnya, menuju kepada kantongnya, menuju kepada koceknya. Yang dia pikir adalah dirinya dan keluarganya, masa depan dunianya. Dan ini sangat melecut harusnya, ya, menyentakkan kesadaran kita. Harusnya kita tersentak. Seperti kata Rasulullah SAW, iqtarabatis sa'ah wa la yazidun nas minad dunya illa hirsah. Semakin dekat kiamat, semakin rakus manusia mencari dunia, pakai agama juga. Dia pakai agama ini sebagai kendaraannya menuju dunia. Atau minimal, sekolah-sekolah Islam dijadikan sebagai batu loncatan sampai dia jadi PNS. Kalau sudah terbuka peluang, dia masuk cepat, kemudian setelah dia diterima, dia tinggalkan perjuangan. Maka jadilah dia seorang abdi di antara abdi-abdi dunia. Dan ini sangat melukai perjuangan. Ini sangat mencederai perjuangan. Dia jadikan sekolah Islam sebagai batu loncatan. Mumpung belum jadi PNS, saya di sini dululah. Kalau ditanya orang kerja nggak? Kerja. Tapi nanti kalau terbuka peluang, maka dia pun tinggalkan perjuangan. Jadilah dia seorang pekerja biasa. Ibarat Allah yang kami muliakan, maka bila kita menyadari posisi kita sekarang, masih clear ya. Ada spidol. Jadi kita di fase keberapa sekarang? Keempat. Saya katakan tadi, kita akan menjadi jembatan menuju fase kelima.
Fase keempat ini akan berakhir. Fase keempat ini akan berakhir. Tak lama insya Allah. Tapi sayang, fase keempat menuju fase kelima banyak yang bertumbangan. Oleh Syekh Fatiyakan, rahimahullah, beliau menulis buku Al-Mutasaqituna fi Tariqid Da'wah. Orang-orang yang berguguran di jalan dakwah. Apa yang membuat dia berguguran? Ambisi dunia. Yang menyebabkan dia berguguran adalah kepentingan dunia. Saat terbuka baginya peluang untuk menjadi seorang PNS, dia pun mengajukan lamaran. Ini adalah peluang dunia. Ketika dia diterima, maka pijakan yang akan menyelamatkannya dunia akhirat pun dilepaskannya, dan dia menuju kepada pijakan yang rapuh. Ibarat bangkai yang terapung-apung di tengah laut, dia berpindah dari kapal menuju kepada bangkai yang terapung-apung. Dan ini tidak akan menyelamatkannya. Dan nilainya hari-harinya hanya sekedar seorang pekerja mencari rezeki yang halal. Ya, sementara nilai dia sedang berjuang tidak lagi. Nilai dia seorang pejuang, sebagai seorang mujahid, sebagai seorang dai, tidak lagi, terhapus namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Allah yang kami cintai, nasihat yang pertama. Kalau kita buka buku-buku Turath, buku-buku klasik Islam atau buku-buku kontemporer ya, pasti kita akan dapatkan halaman pertama itu berisi tentang islahun niyah, tajdidun niyah, tentang masalah memperbaiki niat. Niat ini adalah sebuah energi yang tak terbatas apabila dia tepat sasaran. Nah, kalau niatnya adalah Allah, maka orang ini akan memiliki energi tak terbatas. Dia tidak peduli orang lain melihat atau tidak melihat, orang lain menilai atau tidak menilai. Yang dia tuju adalah wajah Allah. Maka ketika itu orang ini pasti bergerak lillahi ta'ala. Orang lain semua pada tidur dan tidak peduli, dia jaga. Dia lihat bagaimana keadaan santrinya. Dia lihat bagaimana keadaan sekolahnya. Dia lihat bagaimana keadaan pesantrennya. Dia perhatikan betul adab-adab santrinya. Karena dia berniat sedang mencetak generasi terbaik untuk mengisi fase kelima. Minimal generasi yang tangguh untuk menghadapi huru-hara yang berat di penghujung fase keempat. Jadi orang ini jaga dan siaga karena niatnya beda. Maaf ya, dengan orang yang niatnya hanya cari kerja, itu beda. Energinya beda. Orang yang niatnya lillah, dia tidak akan pernah kena lelah. Ketika orang-orang lain tidur, mendengkur, sementara dia masih jaga menyusun kurikulum, dia masih jaga menyusun peraturan, dia masih jaga menyusun strategi, langkah-langkah, membuat fase-fase, langkah-langkah strategis. Dan dia masih jaga bagaimana supaya anak-anak tidak melakukan ini, supaya anak tidak melakukan ini. Dia rapat terus dan rapat terus. Ini adalah orang-orang yang bergerak karena Allah SWT, bukan gaji yang ditanyanya. Tetapi yang dia minta nanti adalah, saya ingin punya produk dalam amal soleh, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik yang paling bermanfaat bagi manusia. Saya ingin ketika saya sudah tidak ada nanti, sistem sudah terbentuk. Maka silakan selanjutnya berjalan dalam sistem ini. Jadi yang pertama sekali yang saya sampaikan kepada kita semua tentang tajdidun niyah, perbaikilah niat. Perbaikilah niat. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Penghujung fase keempat kita sebentar lagi menuju kepada peradaban gemilang. Islam kembali akan menggenggam dunia. Tak apa-apa optimisme saya tumbuhkan sekarang. Ketahuilah, maaf, masa depan yang pegang dunia adalah Islam. Walaupun sekarang kita lihat Islam dalam kondisi yang paling akut. Kaum muslimin dalam kondisi yang paling dijepit, dihimpit, dizolimi, ditekan. Betul tidak? Tetapi ini adalah proses di mana kita akan dialihkan oleh Allah kepada pewaris bumi setelah ini. Orang-orang ini makin zalim, dia semakin dekat masa selesainya. Fir'aun di puncak kezalimannya selesai dia. Namrus di puncak kezalimannya selesai dia. Abu Jahal, Abu Lahab di puncak kezalimannya selesai dia. Dan siapa yang menggantikan orang yang dizalimi? Sekarang kita, tugas kita sekarang berpikir keras, bagaimana kita terus bergerak maju dengan sabar, mempersiapkan generasi, menyambut masa-masa Allah menitipkan kembali dunia ini kepada kita. Masa kebangkitan Islam itu sangat dekat. Siapa yang akan menggenggam dunia di masa depan? Menurut Allah dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 55, penggenggam dunia sejati di fase kelima dan ini penutupan dunia adalah Islam. Allahu Akbar.
Ini Al-Quran loh ya. Al-Quran surat berapa tadi? Surat An-Nur ayat 55. Bahwa kita yang akan memimpin dunia. Jadi maaf, kalau kita ikut dalam perjuangan menuju jembatan kepemimpinan dunia, kita akan bernilai besar di mata Allah, pahala kita. Tapi maaf, ketika kita tinggalkan kapal perjuangan ini, dan kita naik ke atas terombang-ambingnya bangkai yang ada di atas laut, karena itu kelihatan menggiurkan. Padahal dia adalah bangkai, ya. Dunia ini adalah bangkai. Hanya gara-gara dunia kita pindah dari kapal perjuangan menuju kepada bangkai. Ini menyedihkan sekali. Maka kita tidak akan diberikan oleh Allah peluang untuk menjadi pahlawan-pahlawan akhir zaman. Pahlawan-pahlawan akhir zaman adalah orang-orang yang ada di kapal perjuangan. Dan kapal perjuangan adalah pondok-pondok pesantren, yayasan-yayasan Islam. Ini adalah kapal-kapal perjuangan. Mereka bergerak pagi, petang, siang, malam, berpikir dengan tanpa henti untuk kebaikan dan kebangkitan generasi. Maaf Bapak Ibu, apa saya terlalu semangat ya? Ya. Iya, ini karena pilu yang sama terjadi di berbagai pesantren se-Indonesia. Kita kadar jadi bagus, tahu-tahu lari. Pindah, ini sangat menyedihkan, melukai, menyakitkan. Dan kalau boleh saya katakan ini sebuah perpalingan yang sangat, kecuali berpindah dari satu kapal kepada kapal yang lebih baik, enggak apa-apa, ya. Tapi yang paling menyedihkan adalah pindah dari kapal menuju bangkai. Hanya motivasinya karena kelihatan bangkai itu adalah indah. Yang setuju dan tertarik dengan bangkai itu siapa? Nabi sendiri cerita. Maaf ya, anjing. Sementara kita di atas kapal, terhormat. Lah kalau niatnya bukan karena Allah, dia pasti akan tergiur melihat bangkai tersebut. Tapi siapa yang niatnya karena Allah, saya di sini memang mengais rezeki. Tapi rezeki saya harus di atas kapal perjuangan. Gitu. Jadi beda, semangatnya beda. Keberadaannya di sini bukan jadi tumpangan, bukan jadi batu pijakan, tetapi memang niatnya untuk mencari dunia akhirat. Dunia dapat, akhirat pasti. Nah begitu, itu baru cara berpikir yang cerdas. Dunia dapat, akhirat pasti. Nah, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semoga tidak ada yang tersinggung ya. Semoga tidak ada yang tersinggung. Tapi kalau ada yang tersinggung, saya nggak minta maaf. Kalau ada yang kena, Ustadz ini ngena banget ke saya nih. Kayaknya ada yang bisikin beliau. Wallahi tidak ada yang bisikin. Saya malah sampai sini baru masih nanya sama Ustadz, apa materi kita? Masih nanya, apa materi kita? Jadi hamba-hamba Allah, itu yang pertama. Tentang apa tadi yang pertama saya sampaikan? Tajdidun, harus rombak balik niat kita tuh. Harus rombak balik. Ini akhir zaman. Demi Allah, billahi tallahi, demi Allah, wahai saudara-saudariku, ya. Perjuangan yang tertinggi di akhir zaman adalah dunia pendidikan. Ini perjuangan tertinggi di akhir zaman. Sementara di medan tempur, para mujahid, para ulama-ulama yang berjihad. Dan itu bukan medan kita di sini. Medan kita di sini adalah dunia pendidikan. Oke, ini yang pertama. Wahai saudara-saudariku, rombak balik hati ini. Untuk siapa kita? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Para sahabat-sahabat Nabi yang pintar-pintar, bukan berarti mereka tidak ditawari. Ditawari mereka, jadi rajalah kamu di tempat kami. Ditawari mereka, jadilah kamu panglima kami. Jadilah kamu, ya ditawari oleh negeri kafir, oleh penguasa Persia, oleh penguasa Romawi, ditawari, tapi mereka tidak mau. Mereka ingin tetap sekapal dalam kapal perjuangan Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal dunia, mereka tetap sekapal dengan kapal para khalifah-khalifah Rasulullah. Ya, walaupun mereka ditawarin jadi raja, mereka nolak. Ditawarin jadi menantu yang ke depan kalau saya meninggal, semua kekuasaan saya untuk kamu. Nolak. Tetaplah di kapal perjuangan karena barokahnya luar biasa. Oke. Yang kedua, nasihat yang kedua. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami sampaikan ini sampai ke dalam hati saudara-saudari kami ini, Allah. Amin. Ya Rabb. Yang kedua, kita di sini ngajarkan. Ngajar. Ada yang bagian kantor, ada yang bagian administrasi, ada yang bagian, bahkan ada yang bagian security dan sebagainya. Dimanapun bagian kita nggak masalah. Kembali pada niat tadi, nggak masalah lah. Yang penting saya ada di kapal perjuangan. Toh akan sampai juga di tempat tujuan bersama-sama. Kalau orang ikhlas itu begitu loh ya.
saya nggak masalah. Mau ditempatkan di mana? Mau jadi ketua, semoga Allah tolong saya. Mau jadi sekretaris, semoga Allah tolong saya. Mau jadi guru saja, nggak ada masalah. Bahkan diminta jadi kurir pun, tukang antar sana kemari pun nggak ada masalah. Itu kalau orang ikhlas itu begitu. Dia tidak akan pernah berhenti dari berjuang bersama-sama. Kita belajar dalam hal ini kepada Khalid bin Walid. Jasanya yang sangat besar dalam Islam. Tidak akan ada yang bisa menandingi beliau. Setiap pertempuran besar, beliau panglimanya. Zaman Rasulullah masih hidup, ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, dimanapun pertempuran-pertempuran terhebat yang paling mengerikan dan mematikan, Khalid bin Walid panglima dan menang. Kemenangan Islam itu luar biasa, telak mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga kalau orang dengar nama pasukan Islam datang dan dipimpin oleh Khalid bin Walid, kencing mereka, siang malam nggak bisa tidur. Tapi ternyata sedang pertempuran hebat melawan Persia, Khalid bin Walid di masa Umar bin Khattab dapat surat. Baru saja Umar naik jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin. Umar membuat salah satu hal yang sangat mengejutkan. Masya Allah. Tiba-tiba sedang memimpin pertempuran, dia baca surat, kamu dipecat. Gitu loh ya. Kamu dipecat. Tidak ada penjelasan dari Umar bin Khattab kenapa dia dipecat. Salahnya apa? Apa salahnya dipanggil dulu? Gitu kan? Pulang dulu, nanti baru didiskusikan. Kamu punya kesalahan ini. Enggak ada. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada ucapan, tidak ada penghargaan. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba datang surat, kamu dipecat. Kamu digantikan oleh fulan. Khalid yang sedang memimpin peperangan, membaca kitab itu, dia lipat dulu, lanjutkan. Tinggal di ujung pertempuran. Dia belum umumkan lagi. Selesai, menang. Alhamdulillah. Setelah menang, menuju pulang, Khalid bin Walid umumkan. Minta maaf saudara, sebenarnya di sepertiga terakhir ya perjuangan ini, saya terima surat ini. Saya resmi dipecat oleh Amirul Mukminin dan saya sekarang menjadi pasukan biasa. Pengganti saya adalah Fulan bin Fulan. Saya minta maaf tidak umumkan tadi supaya tidak melemahkan semangat juang kalian dan sekarang sudah saya sampaikan. Maka Amir kita sekarang dalam peperangan adalah Fulan bin Fulan. Silakan maju ke depan. Masya Allah. Ibakah Khalid? Sedihkah Khalid? Ngamukkah Khalid? Kalau orang ikhlas nggak kayak gitu. Sampainya di mana? Di Madinatul Munawwarah, langsung yang naik di kuda panglima perang adalah pengganti Khalid bin Walid, sementara Khalid langsung jadi pasukan biasa. Berubahkah Khalid bin Walid setelah itu? Tidak. Pertempuran demi pertempuran sampai beliau meninggal dunia terus dicemplungi oleh Khalid bin Walid sebagai seorang pasukan biasa tanpa ada berubah semangatnya. Ketika dia diminta pendapat oleh para panglima-panglima junior, dia berikan semua kemampuannya dan dia tetap bertempur dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga. Akhirnya para mantan pasukan biasa itu bertanya kepada Khalid bin Walid, kau dulu panglima besar kami dan engkau bertempur gagah berani, engkau paling di depan dan engkau memimpin dengan sepenuh hati. Sekarang engkau menjadi pasukan biasa seperti kami, engkau tetap bertempur seperti sedia kalah. Apa yang menjadikan engkau tidak berubah? Engkau tidak kecewa, engkau tidak merajuk, engkau tidak mundur, padahal pengalamanmu sudah luar biasa. Seharusnya kan diletakkan di tempat yang lebih tinggi lagi kan. Ini malah jadi pasukan biasa. Apa jawaban Khalid bin Walid? Ini pelajaran buat kita semua. Apa jawaban Khalid bin Walid? Demi Allah, jihad ini, peperangan ini adalah ibadah tertinggi dalam Islam. Al-jihadu dzurwatu sanamil Islam. Jihad ini adalah puncak tertinggi bagi Islam, dalam Islam. Dan ini adalah ibadah kepada Allah yang tertinggi. Selama saya dalam ibadah ini, Allah yang saya sembah. Saya berjihad bukan untuk Umar bin Khattab, tapi untuk Allah. Saya berjihad bukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk Allah. Kalaupun mereka sudah meninggal, Allah Maha Hidup, saya tetap menyembah Allah. Kalau medan saya menyembah Allah adalah pertempuran ini, saya rela dan ikhlas dimanapun saya ditempatkan. Sebagai panglima, oke. Sebagai pasukan, oke. Sebagai pembawa barang, oke. Pokoknya saya tetap di kapal perjuangan ini. Masya Allah. Begitu. Jadi kalau orang ikhlas itu nggak peduli dia. Saya senior, saya sudah banyak jasa, kenapa saya jadi orang biasa sekarang? Nggak peduli dia. Kalau orang ikhlas, itu kita belajar dari sini ya. Ini kekuatan keikhlasan. La nuridu minkum jazaa. Lanjut. Wala syukura. Dalam ibadah kepada Allah ini, kami tak harapkan dari kalian jazaa.
balasan wala syukura, juga tidak penghargaan atau ucapan terima kasih. Yang kami harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi luar biasa. Ketika niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita memberikan energi sepenuh hati, Pak. Dia rela begadang dan bertanggang. Lihat Umar bin Khattab. Lihat Umar bin Khattab. Ketika dia menjadi seorang Amirul Mukminin, ketika negeri dalam keadaan kelaparan, siapa yang paling terakhir kenyang? Umar bin Khattab. Ketika negeri dalam kemarau yang paceklik yang sangat berat, siapa yang banyak begadang mengawasi siapa rakyatnya masih kelaparan? Umar bin Khattab. Lepas tahajud, Umar langsung kelilingi. Pelosok demi pelosok, gang demi gang. Dia kelilingi siapa rakyatnya yang masih belum bisa tidur karena lapar. Kan kisah-kisah macam ini banyak kan? Ini contoh keikhlasan. Bukan fulus yang dicarinya di situ. Tapi ini adalah tanggung jawab, ini adalah amanah. Saya tak akan berani memakan sesuatu yang saya digaji di atasnya, melainkan saya menjalankan amanah saya dengan benar dan baik. Abu Bakar As-Siddiq dalam mencontohkan awal-awal, di mana beliau masih membawa dagangannya setelah beliau dibaiat menjadi khalifah. Masih dibawa dagangannya ke pasar. Dicegat oleh Umar bin Khattab. Dicegat oleh Umar bin Khattab. Dan ada sahabat Abu Musa al-Asy'ari mencegatnya, kemana wahai ya khalifah? Mau dagang ke pasar. Ya khalifah, engkau sudah diberi amanah mengurus urusan kami. Kenapa engkau masih ke kota? Masih dagang? Engkau akan kami keluarkan gaji khusus dari Baitul Mal. Stop dagangmu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Saya tetap akan dagang, karena dari ini saya akan beri makan keluarga saya. Maka waktumu akan tersita untuk mengurus kami dengan dagangmu. Biarkan kami menganggarkan anggaran khusus dari Baitul Mal untuk makan minummu dan keluargamu. Dan Abu Bakar setelah itu menjadi orang yang sangat miskin. Kenapa? Setelah dia menjabat, akhirnya dia hanya memakan untuk kebutuhan perut anak dan istrinya dan dirinya. Dia tidak bisa lagi memberi hal-hal yang dulu dia bisa lakukan ketika masih punya uang sendiri. Masya Allah. Jadi bagi beliau ini adalah perjuangan. Ya, ini adalah perjuangan. Kalaupun digaji dia tetap mengkonsumsi, tetapi sebatas yang dia perlukan. Mungkin kita tidak mampu seideal mereka. Minimal ketika kita sudah ada di sini dan kita digaji, kita bertanggung jawablah. Siang malam hati kita, pikiran kita, waktu kita, kemampuan kita, keahlian kita dicurahkan semuanya dalam rangka mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh yayasan. Apa yang dicita-citakan oleh yayasan? Pasti sesuatu yang hebat, pasti sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Dan itu tidak akan bisa terwujud kalau seandainya hati kita masih belum full di sini. Yang kedua, apapun kita, siapapun kita, status kita sampai mati tetaplah seorang talib. Sebagai seorang talib, penuntut ilmu. Jangan berhenti menambah ilmu. Jangan berhenti belajar. Kita guru, tapi kita juga murid di waktu yang sama. Ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kamu tetap utlubu, maka pelakunya adalah talib. Tuntutlah ilmu sejak kamu dari ayunan sampai kamu ke liang lahat. Tuntutlah ilmu, belajar terus. Supaya kita punya amunisi untuk kita berikan terus pada murid kita. Sebab faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, dia tidak akan bisa memberi apa-apa. Oleh karena itu, punya tekad yang besarlah kita untuk nambah terus ilmu kita. Nambah terus ilmu kita. Baik, lihat papan tulis kita. Ini urutan dan jenjang dalam pendidikan Islam ya. Dalam dunia dakwah pendidikan Islam. Jadi pendidikan ini adalah bahagian daripada dakwah. Yad'una ilal khair. Coba perhatikan sebentar firman Allah ini. Sebenarnya rahasia menangnya sebuah perjuangan adalah kalau lengkap ini. Wal takun minkum ummah yad'una. Ini. Kita berada di posisi yad'una ilal khair ini. Yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika, lanjut apa? Wa ulaika ulaika humul muflihun. Coba perhatikan ini. Ini yang kita harapkan semua. Kita ingin menjadi pemenang. Kita ingin wa ulaika humul muflihun, merekalah yang pasti unggul, pasti menang, pasti jaya, pasti sukses, pasti terkedepan. Syaratnya apa? Wal takum minkum ummah. Wujudkan dulu ummah. Wujudkan dulu ummah. Ummah ini apa artinya?
ummah ini adalah sebuah sistem kepemimpinan, ya, sistem kepemerintahan. Ada imamnya, di sini ada imam, ini ada imam, di bawah imam ada makmum, ya, ini adalah makmum. Ini adalah makmum. Kemudian ada sistemnya disebut dengan imamah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi imam menjalankan Al-Quran dan Sunnah untuk memimpin para makmum. Setelah itu apa? Mereka, ummah ini terbagi 4. Yang pertama, yad'una, ini yang pertama. Mereka mendakwahi kepada yang baik. Maka yayasan-yayasan Islam, organisasi-organisasi Islam. Kemudian yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ini adalah pemerintahan eksekutif, ya, legislatif dan seterusnya. Mereka ini ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintah dengan yang ma'ruf. Ma'ruf ini adalah Al-Quran. Mereka memerintah dengan Al-Quran was sunnah. Nah, ini artinya harus ada bahagian yang bergerak di bidang memerintah. Kalau ini adalah lembaga-lembaga sosial, dakwah, lembaga, yayasan, yang seperti yang saya katakan tadi. Kalau ini adalah pemerintahan, wa yanhauna 'anil munkar, mesti harus ada. Yang ketiga, mesti harus ada kelaskaran. Kalau sekarang untuk legal formarnya adalah TNI plus Polri. Kalau enggak ada, maka wajib diadakan. Maka Rasulullah itu lengkap oleh beliau ini. Yad'una ilal khair, ada kelompoknya. Ya'muruna bil ma'ruf, langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memimpin pemerintahan. Yanhauna 'anil munkar, para sahabat yang menjadi mujahidin. Ini ketika ini lengkap, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang pasti akan menang. Nah, kita sekarang posisi kita di sini. Coba lihat, dari ketiga level ini, kalau ini wujud, kalau ini ada, mana yang paling di depan? Yad'una ilal khairi. Berarti kita ini paling strategis. Kita segala-galanya. Kalau kita sudah menjadi komponen, atau kita sudah menjadi organisasi, menjadi yayasan yang bergerak di dakwah, kita ini bergerak di dakwah sekarang, kita menyiapkan generasi, maka kalau manusia yang kita dakwah ini sudah pada baik, enak pemerintahnya memerintah dengan Al-Quran. Ya, rakyatnya sudah baik. Warganya, masyarakatnya sudah baik. Ya, kalau ada yang melanggar-langgar, maka ini akan bergerak. Ya, baik. Ini tiganya harus ada. Harus ada. Sekarang kita ada di penghujung. Paling ujung tombak itu adalah kita. Kalau seandainya kita, ibarat panah nih, ada yang udah pada panah belum? Kalau panah itu paling ujungnya itu adalah mata panah itu. Ya, ini yang akan menembus, batangnya ngikut di belakang. Kalau tembus dia, zep, tepat tembus, ya, maka ujung panah itu adalah ini dia, yad'una ilal khair. Kita ini ujung tombak umat, yad'una ilal khair. Oke, ya, maka harus tajam, ya, harus tajam, harus lihat ada nggak ujung panah itu terbuat dari plastik, dari karet, dari kayu. Nggak bisa, mesti dari apa? Besi, tembaga yang kokoh, sehingga nanti tembusnya itu jadi, masya Allah. Makanya kalau seandainya kita ini harus di bagian ujung, harus tahan banting, harus kuat, ya. Kemudian niat yang akan mengarahkan nanti. Coba lihat orang yang melemparkan anak panah pakai busur, cup, cup, cup. Takut nggak musuh? Nggak takut. Kenapa? Sembarangan. Cup, 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 cup. Gaya doang. Nggak takut musuh. Tapi kalau diniatkan itu target. Ya, dia nih. Bismillah. Lepas, walaupun nggak tepat, minimal di arah-arah itu. Niat ini yang dimaksud tadi karena Allah. Kalaupun nggak sampai ke tempat dan ke jantung sasaran, minimal dia mendekati, dan itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Maka niat kita harus dalam niat yang paling bagus, dan kita sebagai orang punya niat siap kalau dikritik oleh atasan. Kamu kerjanya gimana sih? Jangan cepat meleot. Dinasihati sedikit langsung mengajukan pengunduran diri. Jadi kita ini semuanya harus kuat. Makanya tadi saya katakan niat itu akan menjadi energi yang takkan mampu ditahan oleh siapapun kalau niat kita ini bagus. Oke, ya. Kita posisinya di sini. Nah, walaupun posisi kita di sini, kita statusnya tetaplah thalib. Jadi urutan ini sebenarnya pendidikan itu begini, ya. Yang pertama muta'allim. Muta'allim ini masih thalib ini. Muta'allim apa artinya? Nah, ini dari umur 3 tahun sampai umur
Yang muta'alim sampai umur 12 tahun. Atau kutab SD. Dari PAUD ya. PAUD, SD, IT, atau kutab sampai kepada kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2. Artinya umur 13-14. 1 dan 2 tingkat SMP. Nah, ini dia. Umur 13-14 tahun. Di atasnya adalah muaddib. Tapi dia masih thalib, masih seorang pelajar. Muaddib ini bagaimana? Usia kelas 3 tingkat SMP ya. 3 SMP sampai yang bersangkutan ke usia kelas 4 SMP. Ini mesti muaddib. Apa arti muaddib? Orang yang sudah ikut memberikan contoh dalam hal adab. Jadi sampai di sini dia masih pembelajar. Di sini dia belajar adab semacam. Di sini dia sudah bisa menjadi pencontoh dan pengawal adab adik-adiknya. Ya, oke. Nah, di atas muaddib ini berikutnya dia menjadi mudabbir. Mudabbir tapi sekaligus muaddib. Dia sudah menjadi mudabbir. Dia sudah bisa menjadi abang atau kakak yang kelak akan memberikan contoh adab dan juga bisa mengatur adik-adiknya. Dia bisa mengatur adik-adiknya, mudabbir. Yang diberikan apa kalau bahasa ininya tuh ya? Semacam ketua OSIS atau apa? Yang sudah bisa mengayomi adik-adiknya dan bisa mengatur-ngatur acara untuk adik-adiknya. Tapi sekaligus dia adalah muaddib. Di waktu yang sama dia masih thalib. Ini kelas berapa? Dari kelas 5 sampai kelas 6 ya. Sampai kelas 6, 3 SMA istilahnya. 2 SMA dan 3 SMA. Ini dia, mudabbir, muaddib. Kemudian di atasnya lagi sudah menjadi muallim. Menjadi muallim. Nah, muallim, tapi di waktu yang sama, walaupun dia sudah menjadi muallim kayak kita ini, kita kan sudah muallim semua. Kalau perempuan muallimah, tapi kita tetaplah thalib status kita. Hadisnya begitu tadi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Oke ya. Muallim ini sejak tamat dia dari kelas 6, jadi S1, S2, ini adalah muallim. Sekaligus muallim ini sekaligus dia adalah mudabbir dan muaddib. Setiap muallim harus menjadi mudabbir. Setiap muallim harus menjadi muaddib. Dalam artian nampak ada muridnya sedang makan berjalan, makannya duduk. Jangan, itu bukan tugas saya. Maaf, orang macam ini tidak layak menjadi muallim. Tidak layak jadi muallim. Itu ada tugas yang lain. Ada anak yang buang sampah sembarangan, dia santai aja. Biar yang lain, guru yang lain aja ngurus. Maaf, ini bukan karakter muallim. Sebab kalau muallim, dia sudah mudabbir, dia sudah muaddib. Ini urutannya ya. Kalau sudah muallim, sekali lagi S1, S2, dia harus menjadi teladan. Baik, setelah muallim apa? Setelah muallim, baru di atasnya, nah ini yang saya agak rancu di Indonesia ya. Baru di atasnya namanya ustaz. Saya lihat di Indonesia, asal udah jadi guru ngaji aja, langsung panggil ustaz. Level Zulkifli Muhammad Ali saja, tidak level dipanggil ustaz. Ustaz ini kalau di Timur Tengah artinya adalah profesor. Allamah kabir. Orang yang sangat mendalam ilmunya. Ini levelnya adalah level profesor, doktor. Nah, ini baru ustaz. Panggil ustaz, minder rasanya, belum level. Jadi syekh-syekh itu datang, mereka bilang, kok ustaz remehan betul di Indonesia ya? Ustazah. Kalau kita manggilnya muallim. Nah, ini level kita nih, muallim, muallimah. Kami memanggil ustaz S1, S2 itu dengan muallim. Ya, baik itu yang dalam negeri atau luar negeri kami panggil muallim. Orang yang memberikan ilmu, tapi levelnya masih level standar. Nanti kalau sudah profesor, doktor, baru dipanggil ustaz. Di atas ustaz baru namanya syekh.
Nah, di atas ustadz apa namanya? Syekh. Syekh atau murabbi. Murabbi. Di atas syekh adalah grand syekh. Syekhul masyayikh. Nah, ini yang tertinggi. Ini levelnya. Ini kalau sudah ke atas lagi. Nah, begini dalam khazanah keilmuan Islam ya. Di atas syekh namanya adalah Syekhul Masyayikh. Ini dia. Syekhnya para syekh, gurunya para guru-guru. Syekhul Masyayikh. Atau bahasa umumnya Grand Syekh. Kayak Grand Syekh Al-Azhar gitu. Ya, Grand Syekh. Nah, level warathatul anbiya itu di sini. Warathatul anbiya, ulama. Ini baru ulama ini. Jadi ini urutan belajar. Adab dulu, baru diajarkan iman, diajarkan Quran. Bahkan kalangan salaf ya, mereka tidak mau mengajarkan ulum syar'i kepada anak-anak. Imam Auza'i saat di majelis ilmu sedang memberikan ulum syar'i ya, tiba-tiba masuk seorang anak kecil usia 10-12 tahun gabung. Imam Auza'i berkata, siapa namamu nak? Fulan bin Fulan. Sudah hafal Quran belum? Belum. Ngapain kamu di sini? Mau mendengarkan ilmu dari syekh. Baik, kamu dengarkan ilmu di sini setelah kamu hafiz Quran 30 juz. Pergilah kamu, selesaikan Al-Quranmu 30 juz, nanti gabung di sini. Para ulama dulu itu menjadikan syarat, selesaikan dulu Al-Quran, baru nanti gabung ke sini. Bukannya bangga, oh kamu pintar anak kecil. Imam Syafi'i kan waktu gabung ke majelis Imam Malik bin Anas, pertanyaan pertama Imam Malik bin Anas kepada Imam Syafi'i apa? Kamu sudah hafiz Quran? Sudah. Dites. Jadi nggak langsung percaya begitu. Dites. Dites surat ini surat apa? Surat anu. Ini ayat keberapa? Dia jawab dengan benar. Setelah itu kata Syekh, kalau begitu kamu sekarang belajar Al-Muwatta. Saya sudah hafal juga Al-Muwatta. Wait. Kata Imam, kamu sudah hafal Al-Muwatta saya? Coba dites juga. Ternyata titik komanya pun dia hafal. Maka langsung Imam Malik berkata, kamu jadi murid saya, duduk paling depan ya. Dan mulailah baru hanya 2 tahun Imam Syafi'i langsung diminta menjadi asistennya, asisten paling muda. Dalam usia belia sudah menjadi asisten Imam Malik. Ketika Imam Malik gak hadir, Imam Syafi'i yang muncul. Padahal umurnya baru 12-13 tahun. Allahu Akbar. Gitu. Jadi dilihat anak-anak kecil itu udah selesai belum Al-Qur'annya. Kalau belum nggak boleh. Juga adab Pak. Kalau adab anak ini belum duduk, maka kita sebenarnya tidak boleh memberikan kepadanya ulum syar'i. Dudukkan adabnya. Ustadz, Buya boleh nggak sambil lewat? Artinya sambil menjalankan ulum syar'i, adabnya kita ajarkan. Saran saya buat daurah. Hadir seluruh guru dalam daurah itu. Siapa yang mengikuti daurah? Santri-santri. Nanti guru-guru mengikuti kajian daurah ketika ada tutornya, ada seorang trainernya menyampaikan tentang adab kepada santri, adab ini, guru-guru yang berkaitan langsung dengan keseharian santri wajib hadir, ya. Bahkan guru-guru yang lain juga wajib hadir. Untuk yang pertama ya, supaya nanti sama, kompak apa yang disampaikan dalam adab itu seluruh guru paham. Nanti kalau ada pelanggaran seluruh guru ikut mengingatkan. Bukan begitu. Masih ingat nggak adabnya? Jadi pemberian materi adab itu sebentar Pak. Insya Allah 3 hari, 5 hari, 1 minggu selesai materi adab. Disampaikan itu. Dari pagi sampai sore. Pagi sampai sore. Nanti follow up-nya sepanjang dia masih belajar kita 6 tahun. Follow up-nya terus diingatkan. Ingat pelajaran adab bukan begitu adabnya. Ingat pelajaran adab jadi enak negurnya Pak. Jadi enak negurnya karena kita sudah diajarkan dari awal. Kalau sekarang udah terlambat ya ambil waktu. Ambil waktu kira-kira 3, 4 hari, 5 hari dan ajarkan adab. Seluruh guru wajib hadir, wajibkan hadir, ya. Dan mereka digaji dengan seolah-olah dia ngajar. Jadi seluruh murid hadir, para guru-guru juga wajib hadir. Mereka wajib absen. Jadi dianggap mereka hari itu ngajar karena mereka ikut hadir dan mendengarkan dengan seksama. Nanti kompak kita untuk menggarap santri-santri kita, mulai dari yang putra dan putri dengan adab yang sama yang diajarkan dalam waktu daurah kemarin. Paham Bapak Ibu? Jadi kompak. Maka cepat berubah santri kita. Ya. Masya Allah. Tabarakallah. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Barakallahu fikum. Demikian saja dari saya. Dan sudah kita tutup tadi dengan doa kafaratul majlis. Saya akhiri dengan semoga berjumpa kembali. Semoga bertemu kembali. Jika bisa di dunia, alhamdulillah. Jika tidak bisa di dunia, mudah-mudahan di depan gerbang pintu surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.